Pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu VLAN. Jadi definisi VLAN sendiri adalah jaringan khusus yang dibuat dari satu atau lebih jaringan area lokal. Hal ini memungkinkan sekelompok perangkat yang tersedia di beberapa jaringan untuk digabungkan menjadi satu jaringan logis. Hasilnya menjadi LAN virtual yang dikelola seperti LAN fisik. Bentuk lengkap VLAN adalah jaringan area lokal virtual. Selanjutnya ada protokol trunking VLAN atau VTP. Jadi VTP adalah protokol berpemilik dari Cisco yang digunakan untuk bertukar informasi VLAN. Jenis protokol ini dikembangkan untuk secara efektif mengelola transfer frame dari VLAN yang berbeda pada satu jalur fisik. Bentuk lengkap VTP adalah VLAN Trunking Protocol. Dengan menggunakan VTP, kita dapat menyinkronkan informasi VLAN seperti nama VLAN atau ID VLAN dengan switch dalam domain VTP yang sama. Protokol trunking VTP memungkinkan kita membuat VLAN hanya pada satu switch. Demikian pula jika kita ingin menghapus VLAN, kita hanya perlu menghapus dalam satu switch. Setelah itu secara otomatis akan beredar ke setiap switch lain dalam domain VTP yang sama. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai teknik penting dalam VTP. Ada dua teknik penting dalam VTP, yakni yang pertama ada penyaringan bingkai. Metode ini memeriksa informasi tertentu tentang setiap frame mengenai alamat MAC dan protokol lapisan 3. Lalu yang kedua ada penandaan bingkai. Metode ini menempatkan pengenal unik di setiap header frame saat diteruskan ke seluruh tulang punggung jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa persyaratan bagi VTP untuk mengkomunikasikan informasi VLAN antara saklar Cisco. Yang pertama, versi VTP harus sama pada switch yang ingin dikonfigurasi. Lalu juga nama domain VTP harus sama pada switch. Dan yang terakhir, autentikasi harus sesuai jika diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama dalam VTP. Yang pertama ada domain VTP yang membatasi sejauh mana perubahan konfigurasi disebarkan dalam jaringan jika terjadi kesalahan. Pada suatu waktu, switch hanya dapat menjadi anggota dari satu domain VTP pada satu waktu yang sama. Lalu yang kedua ada pemangkasan VTP. Komponen ini mencegah membanjirnya informasi siaran yang tidak perlu dari satu VLAN ke seluruh trunk di domain VTP. Hal ini memungkinkan pemangkasan pada satu switch server VTP dalam satu domain dinonaktifkan secara default. Lalu yang ketiga iklan VTP. Mode VTP ini digunakan hierarki iklan untuk menyinkronkan dan mendistribusikan konfigurasi VLAN dalam satu jaringan. Komponen ini mendistribusikan perubahan nama domain VTP dan konfigurator VLAN ke switch yang mendukung VTP. Lalu selanjutnya ada permintaan iklan. Setiap kali permintaan iklan perlu dikirim ke server VTP dalam domain VTP yang sama. Pada saat itu, server VTP merespon dengan mengirimkan ringkasan iklan dan kemudian ke subset iklan. Iklan permintaan dikirim ketika yang pertama, nama domain VTP telah diubah. Lalu iklan ringkasan dilengkapi dengan nomor revisi konfigurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pesan iklan subset tidak terjawab. Dan yang terakhir ketika saklar telah di-reset. Untuk jenis komponen iklan ini berisi nama domain VTP, nomor revisi terkini, dan detail konfigurasi VTP lainnya. Yaitu server VTP mengirimkannya setiap 5 menit. Notify VTP mengaktifkan peralihan nomor revisi konfigurasi VTP saat ini. Mereka dikirim segera setelah mengalami perubahan konfigurasi. Selanjutnya adalah iklan berisi informasi VLAN ya. Ada yang pertama ada mengubah, membuat atau menghapus VLAN, terus menangguhkan atau mencabut VLAN. Selanjutnya ada mengubah nama VLAN, dan juga yang terakhir ada
mengubah multi-tenant unit VLAN atau MTU VLAN. Yang selanjutnya adalah mode VTP ya. Mode VTP ada 3. Yang pertama ada server, terus client, dan yang terakhir ada transparan atau VTP transparan. Nah, untuk yang pertama adalah server VTP yang berguna untuk membantu Anda mengiklankan informasi VLAN domain VTP. Yang kedua ada client VTP yang berfungsi dengan cara yang sama dengan seperti server VTP. Client VTP juga memungkinkan Anda untuk menyimpan informasi VLAN untuk seluruh domain saat switch aktif. Dan untuk yang terakhir itu VTP transparan, yang berfungsi sebagai saklar transparan membantu Anda meneruskan VTP ke klien VTP dan juga ke server VTP. Setiap kali switch berjalan dalam mode transparan, Anda dapat membuat dan memodifikasi VLAN pada switch tersebut. Oke, selanjutnya ada tabel pembahasannya yang berisi tentang perbandingan informasi dari ketiga VTP. Yang pertama itu membuat, memodifikasi atau menghapus VLAN. Untuk server VTP bisa, client VTP tidak bisa, dan untuk VTP transparan hanya untuk lokal saja. Nah, untuk menyingkronasikan diri sendiri, server VTP dan client VTP bisa melakukannya, tetapi untuk VTP transparan tidak bisa. Nah, untuk meneruskan iklan, ketiganya bisa melakukannya. Selanjutnya adalah cara kerja VTP. Langkah pertama, pada switch pertama yaitu VLAN P dan VLAN Q dikirim melalui satu port berbatang ke router dan port lain ke switch kedua. Nah, untuk langkah keduanya, VLAN R dan VLAN S diterang dari switch kedua ke switch pertama, dan kemudian switch pertama router. Terang ini dapat membawa traffic dari keempat koneksi LAN. Yang langkah ketiga yaitu link terang dari switch pertama ke router harus dibawa ke keempat VLAN. Nah, yang keempat yaitu VLAN P yang perlu sampai ke komuter di VLAN Q atau VLAN R atau juga VLAN S harus berpindah dari switch ke router dan kembali ke switch. Yang selanjutnya adalah keuntungan VTP, yaitu membantu membagi jaringan menjadi segmen VLAN yang lebih kecil untuk manajemen yang lebih mudah. Ini memungkinkan untuk melacak dan memantau VLAN secara akurat, konfigurasi plug and play saat menambahkan VLAN baru, konsistensi konfigurasi VLAN di seluruh jaringan, pelacakan dan pemantauan VLAN yang akurat, menyediakan pelaporan dinamis dari VLAN yang ditambahkan di seluruh jaringan, penawaran penyederhanaan pengelolaan database VLAN di beberapa switch, manajemen VLAN pada switch seperti menambah, menghapus, dan mengganti nama VLAN, dan konfigurasinya konsisten dan memiliki sedikit kesalahan. Pedoman konfigurasi VTP. Yang pertama, kita perlu memeriksa versi VTP yang tidak compatible dan masalah terkait kata sandi. Artinya nama mode VTP salah dan juga semua switch diatur ke mode client VTP. Selanjutnya adalah versi VTP. Ada 3 versi VTP yaitu versi 1, 2, dan 3. Di antaranya ada 2 versi pertama baru kecuali VTP menambahkan dukungan untuk VLAN token ring. V3 menambahkan fitur berikut. Autentikasi yang ditingkatkan mendukung untuk VLAN yang diperluas 1006 hingga 4095. VTP versi 1 dan 2 membantu Anda menyebarkan VLAN 1 hingga 1005 saja. Dukungan untuk VLAN pribadi, server utama VTP dan server sekunder VTP, mode VTP mati yang menonaktifkan VTP. Versi 3 menawarkan kompatibilitas ke belakang. Versi VTP ketiga dapat dikonfigurasi berdasarkan per port, perlindungan dari penggantian basis data yang tidak diinginkan selama penyisian switch baru,
memberikan opsi perlindungan teks yang jelas atau kata sandi tersembunyi, opsi konfigurasi per port yang didasarkan pada skema global saja, dan yang terakhir penanganan sumber daya yang dioptimalkan dan transfer informasi yang lebih efisien. Baik, pada materi ke-10 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa VLAN adalah jaringan khusus yang dibuat dari satu atau lebih jaringan area lokal. FTP adalah Access Protocol berpemilik yang digunakan untuk bertukar informasi VLAN. Komponen FTP yang penting adalah domain FTP, pemangkasan FTP, dan iklan FTP. 3 jenis mode FTP adalah server, klien, atau transparan. Keuntungan terbesar dari FTP adalah membantu Anda membagi jaringan menjadi manajemen VLAN, jaringan yang lebih kecil. Penting untuk memeriksa FTP yang tidak kompatibel dan masalah terkait kata sandi. Versi V3 menawarkan kompatibilitas ke belakang dan menyediakan penanganan sumber daya yang optimal dan transfer informasi yang lebih efisien. Kemudian materi yang ke-11 yakni mengenal alamat MAC dan cara menemukannya pada Windows. Apa itu alamat MAC? Alamat MAC adalah pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke NIC yang merupakan pengontrol antarmuka jaringan atau kartu. Alamat MAC ini terdiri dari 48 bit atau 64 bit yang dikaitkan dengan adaptor jaringan. Alamat MAC bisa dalam format heksadesimal, adapun bentuk lengkap alamat MAC adalah alamat kontrol akses media. Mengapa menggunakan alamat MAC? Karena alamat MAC merupakan suatu nomor unik yang digunakan untuk melacak perangkat dalam jaringan yang menyediakan cara aman untuk menemukan pengirim atau penerima di jaringan dan membantu mencegah akses jaringan yang tidak diinginkan. Alamat MAC juga digunakan di jaringan Wi-Fi di bandara untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Berikut adalah gambaran arsitektur dari MAC. Dan berikut adalah penjelasan mengenai arsitektur alamat MAC. Alamat MAC berisi 6 outlet. Pertama, 3 oktet, kelompok 8 bit. Adalah Organizationally Unique Identifier. Ini adalah nomor 24 bit yang mengidentifikasi produsen, organisasi, atau vendor manapun. 3 pasang digit terakhir adalah nomor khusus perangkat yang dikenal sebagai Network Interface Controller spesifik. 3 outlet berisi 8 bit seperti A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Di A0 ada 2 bit, yakni 0 dan 1. 0 menunjukkan unicast memiliki alamat unik server tujuan. 1 bit berarti alamat MAC multicast dari protokol, aliran data, atau aplikasi. Di A1 juga terdapat 2 bit, 0 dan 1. 0 menandakan unik secara global untuk mengidentifikasi produsen dan vendor di seluruh dunia atau global. 1 berarti administered lokal yang mirip dengan alamat IP LAN jaringan area lokal. Jenis alamat MAC. Jenis alamat MAC ada 2. Yang pertama, alamat yang dikelola secara universal UAA adalah jenis alamat MAC yang paling banyak digunakan. Alamat ini diberikan kepada adaptor jaringan pada saat pembuatan. 3 oktet pertama dari alamat yang dikelola secara universal menemukan organisasi atau produsen yang mengeluarkan pengidentifikasi. Outlet alamat MAC lainnya ditetapkan oleh pabrikan. Yang kedua, alamat yang dikelola secara lokal. LAA adalah alamat yang mengubah alamat MAC adaptor. Anda dapat menetapkan alamat ini ke perangkat yang digunakan oleh administrator jaringan. Ini menggantikan alamat yang diberikan oleh produsen perangkat. Alamat yang dikelola secara lokal tidak mengandung OUI, pengidentifikasi unik organisasi. Bentuk lengkap LAA adalah alamat yang dikelola secara lokal.
Selanjutnya, saya akan berikan cara menemukan alamat MAC di Windows. Terdapat dua cara untuk menemukan alamat MAC pada Windows, yakni yang pertama yaitu menggunakan alamat MAC dengan command prompt. Yang kedua yaitu menemukan alamat MAC dari pengaturan koneksi jaringan. Selanjutnya adalah langkah yang pertama, yaitu langkah-langkah menemukan alamat MAC dengan command prompt. Yang pertama yaitu klik tombol mulai pada ikon menu mulai, dan yang kedua yaitu ketik command prompt di kotak pencarian lalu klik pada hasil pencarian, dan ketika sudah di command promptnya kita ketik ipconfig /all dan tekan enter. Lalu selanjutnya yaitu output dari perintah ditampilkan dan alamat MAC berada di sebelah alamat fisik seperti yang digambarkan di PPT. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah menemukan alamat MAC dari pengaturan koneksi jaringan. Yang pertama yaitu klik tombol mulai pada ikon menu mulai, dan yang kedua yaitu ketik lihat status jaringan dan kotak di kotak pencarian lalu klik pada hasil pencarian. Yang ketiga yaitu klik pada koneksi jaringan Anda, dan selanjutnya yaitu di layar berikutnya klik detail, dan selanjutnya temukan alamat fisik seperti gambar di PPT. Dan selanjutnya yaitu cara mengubah alamat MAC di Windows, yaitu menggunakan pengelola perangkat untuk mengubah alamat MAC. Yang pertama yaitu klik tombol start pada menu mulai, dan selanjutnya ketik device manager di kotak pencarian, klik pada hasil pencarian, dan selanjutnya klik pada adaptor pencarian, dan selanjutnya klik kanan pada bagian adaptor jaringan, klik pada properties, dan selanjutnya di layar berikutnya klik pada tab tingkat lanjut, dan dalam properti itu buka alamat jaringan. Selanjutnya pergi ke nilai, ketik alamat MAC yang Anda suka, dan selanjutnya nyalakan kembali PC Anda. Ini akan memungkinkan perubahan. Dan yang terakhir yaitu periksa kembali kembaliannya dan ketik ipconfig /all pada prompt perintah yang tadi. Selanjutnya yaitu cara mengubah alamat MAC di Windows, yaitu menggunakan registry untuk mengubah alamat MAC. Langkah yang pertama yaitu klik tombol mulai di menu mulai, dan yang kedua yaitu ketik run pada kotak pencarian, klik jalankan, dan selanjutnya yaitu tulis regedit dan tekan OK. Selanjutnya yaitu navigasi ke yang ada di gambar, dan yang kelima yaitu klik kanan, klik baru dan nilai string, dan yang keenam yaitu ketikkan nama alamat jaringan lalu tekan enter. Selanjutnya yaitu double klik nilai baru, masukkan nilai MAC adaptor yang baru dan tekan OK, nilai disimpan dan nilai baru disimpan. Dan selanjutnya yaitu nyalakan kembali PC Anda, dan ini akan memungkinkan perubahan. Dan yang terakhir yaitu periksa kembaliannya, ketik ipconfig /all pada prompt perintah. Selanjutnya yaitu perbedaan antara alamat MAC dan alamat IP. Alamat MAC adalah singkatan dari alamat Control Access Media, sedangkan alamat IP adalah singkatan dari alamat protokol internet. Ini alamat MAC ini terdiri dari alamat 48 bit, dan sedangkan alamat IP ini terdiri dari 32 bit. Alamat MAC ini bekerja pada lapisan tautan model OSI, sedangkan alamat IP berfungsi pada lapisan jaringan model OSI. Selanjutnya yaitu alamat MAC ini disebut sebagai alamat fisik, sedangkan alamat IP ini disebut sebagai alamat logis. Alamat MAC ini dapat mengambil alamat MAC perangkat apapun menggunakan protokol ARP, sedangkan alamat IP ini mengambil alamat MAC dari protokol RARP perangkat apapun. Dan alamat MAC ini kelas tidak digunakan dalam alamat MAC, dan sedangkan alamat IP ini menggunakan kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Jadi kesimpulannya yaitu alamat MAC adalah pengidentifikasi unik untuk NIC terdiri dari 6 oktet, dan 3 oktet pertama yaitu OUI menunjukkan produsen, dan 3 oktet terakhir spesifik untuk perangkat. Ada dua jenis alamat MAC yaitu UAA yaitu bawaan pabrik, dan LAA dapat diubah pengguna.
Alamat MAC beroperasi di lapisan tautan model OSI, mengatur komunikasi langsung antar perangkat dalam jaringan lokal, berbeda dengan alamat IP yang bekerja di lapisan jaringan untuk mengirim data antar jaringan. Alamat MAC memastikan pengiriman data yang akurat dan aman dalam jaringan lokal. Kali ini saya akan presentasikan tentang cara menemukan dan mengubah alamat MAC di MAC OS. Yang pertama yaitu melalui sistem setting, support untuk versi MOS 13 Ventura sampai terbaru. Kemudian yang pertama klik search, ketik dan pilih menu system settings. Kedua klik menu network dan pilih jaringan WiFi atau Ethernet yang sedang digunakan. Yang ketiga, jika menggunakan jaringan Ethernet, klik detail untuk mengetahui alamat MAC. Yang keempat, jika menggunakan jaringan WiFi, klik hardware address, maka alamat MAC akan terlihat. Kemudian, yang kedua, melalui network preference, support memiliki versi MAS 12 Monterey dan MOS lama. 1. Klik icon WiFi di bilah menu atas dan pilih network preference. 2. Lalu klik menu network dan pilih koneksi jaringan yang digunakan WiFi atau Ethernet. Yang ketiga, setelah dipilih, klik tombol advance di pojok kanan bawah. Yang keempat, buka tab hardware atau WiFi yang terlihat MAC address atau yang bisa terlihat dalam WiFi MAC address. Kemudian yang ketiga, menggunakan terminal, support untuk MAC OS 12 Monterey dan MAC OS 13 Ventura. 1. Buka aplikasi terminal atau bisa mencarinya di menu search, masukkan icon V berikut ke terminal lalu tekan tombol enter. Yang ketiga, gulir ke bawah, cari CSUM atau Reinvert Zoom untuk menemukan dalam alamat MAC WiFi. Terus yang pertama, klik tombol option dan kemudian klik tombol WiFi. Anda dapat memberikan penamaan antarmuka pada diagram di bawah ini. Anda dapat melihatnya dalam menu emo. Kedua, buka terminal dan tulis perintah di bawah ini. Ini akan menunjukkan kepada Anda nomor hexadecimal baru yang dapat digunakan sebagai alamat MAC. Kemudian, 2. Buka terminal dan tulis perintah di bawah ini. Anda sekarang dapat mengubah alamat MAC Anda, menghubungkan ke jaringan WiFi Anda, dan verifikasi alamat MAC Anda sekali lagi. Yang ketiga, putuskan sambungan dari koneksi jaringan WiFi Anda saat ini. Kesimpulannya, MAC address bersifat permanen karena ditanamkan oleh produsen perangkat, namun dalam beberapa kasus, penggunaan dapat mengubahnya melalui proses yang disebut MAC address spoofing menggunakan perangkat lunak atau pengaturan sistem operasi. Meskipun demikian, perubahan ini bersifat sementara dan akan kembali ke alamat asli setelah perangkat direstart. Mengetahui dan mengubah MAC address dapat berguna untuk meningkatkan privasi, mengatasi pembatasan jaringan, atau memecahkan masalah teknis tertentu.